Nah, ini harus Anda masukkan, ya, Anda pasang gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kasih Bu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Bu mau nanya lagi Bu, satu lagi. Silakan. Sebenarnya lebih ke ini sih Bu, kebingungan pas dari dulu. Nah itu kan pas tadi di sengkang tertutup, terus yang di tel A itu, nah aslinya itu pas sengkang itu dipasang di balok, itu yang kaitnya itu yang 6 dB, yang perpanjangannya itu, dia selalu ada di satu sisi atau berubah-berubah Bu. Misalnya si perpanjangannya itu yang 135 derajatnya itu di pojok kiri atas, terus sengkang selanjutnya di pojok kanan, pojok kiri atas, terus pojok kiri bawah, pojok kanan atas, kayak gitu Bu. Di lapangannya itu aslinya pemasangannya itu gimana Bu? Soalnya Oh, pas waktu itu di bengkel juga agak bingung gitu Bu, kayak ada dua pendapat gitu, kayak ada yang disamain aja, terus ada yang sisi diagonal aja, gitu-gitu Bu. Kalau di sistem rangka pemikul momen khusus itu peletakannya diatur juga atau gimana Bu? kalau secara apa namanya peraturan dia nggak ada, ya, nggak diatur di SNI itu, nggak diatur untuk SRPMK pemasangan kait tuh di satu sudut aja atau Iya. muter gitu. Iya. Namun jika kita logika ya, sebaiknya kan ini posisi yang lemah itu ada di mana sih? Sebarkan gitu. Jangan hanya di satu sudut saja. Kalau misalnya dirasa sengkang itu lemahnya di sambungannya itu, ya, di kait itu, maka jangan letakkan di hanya satu sisi, begitu. Puter, jadi lemahnya itu ditanggung bareng gitu. Paham ya? Oh, iya Bu, paham. Gitu. Jadi kalau bisa diputerin, habis di sudut kiri, di tengah, di sudut kanan, di ini, sudut bawah, dan seterusnya gitu. Ya, oke. Ada lagi? Baik Bu. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa nanya terkait dengan tugas atau yang lain, boleh. Ya, mungkin Anda mengalami kesulitan atau apa gitu. Dari tugas kemarin ada masalah nggak? Ada sih Bu. Ya, masalahnya apa, Kevin? Kalau saya sama Dika sih masalahnya kemarin ini Bu, apa? Eh, Simpangannya tuh nggak dapet Bu. Maksudnya nggak dapet tuh, kayak harus dimensi kolom sama baloknya tuh harus gede banget gitu Bu. Simpangan, kan Sim yang dicek simpangan antar lantai kan? iya Bu. Yang Anda cek simpangan antar lantai, bukan simpangan total kan? Iya Bu, simpangan antar lantai kok Bu. Oke. Tapi Apa? udah ditemuin sih Bu, tapi dengan dimensi yang menurut saya masih cukup gede gitu Bu. Emang dimensinya berapa? Kemarin berapa dik terakhir dik yang kita pakai di tugas dik? Kalau nggak salah sih ini Bu, hampir 1 meter deh Bu untuk baloknya. Panjang panjangnya berapa? Oh, bentangnya 8 meter Bu. Eh, Lendutan. Oh, kalau balok, balok nggak terlalu ngaruh ke simpangan. Ngaruh sih, tapi nggak terlalu besar. Yang pengaruh sekali itu
kolomnya. Oh. Ya, terus konfigurasi atau bentuk denahmu seperti apa? Apakah persegi atau bentuk sama sisi atau persegi? Kalau persegi, usahakan pilih kolom yang dimensinya itu apa namanya tidak sama. Misalnya ya ilustrasinya seperti ini. Misalnya denahmu seperti ini. Nah, berarti kolommu usahakan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini H lebih besar daripada B. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi lendutan simpangan yang besar. Tapi kalau untuk balok, biasanya kan naruhnya di lendutan ya. Nah, cek lendutannya ini berapa. Dan untuk lendutan ini adalah kombinasi bebannya adalah DL plus LL tanpa faktor beban. Begitu. Oke. Baik, Bu. Ya, mohon dicek lagi. Kalau bentuk denahmu pipih seperti ini ya, perhatikan konfigurasi kolomnya. Iya, Bu, denah saya kayak gini, Bu. Terus Benar. dimensi kolommu berapa? Kemarin sih terakhir itu yang dapat itu, tapi itu saya masih salah sih, Bu, pas udah dibenerin lagi. Itu tuh eh, ya 1 meter juga, Bu, hampir 1 meter. 1 kali 1. Iya. Nah, itu kan bisa nggak sama. Kalau 1 kali 1, misalnya denahmu cenderung kompak seperti ini, oke. Ya, itu. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Ya, makasih ya, Bu. sama-sama. Gitu ya. Oke, ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Eh, perihal ini, Bu, perihal detailing balok terkait tugas gempa juga yang pekan lalu. Nah, itu kan pas udah dihitung, kan didapat MU bebannya lebih kecil daripada kapasitas desain balok ya, Bu. Nah, MU lebih kecil dari kapasitas balok ya, MU desainnya. maksudnya coba. Sebentar, Bu. Jadi gini, MU lebih MU besar. beban. Ya emang kayak gini kan. Nah, ya, Ini ya, kan Bu. memang harus terpenuhi. Bukan yang di itunya, Bu, yang pengecekan dia pakai tulangan tunggal atau gandanya, Bu. Oh, oke. Sebenarnya mau Nah, tulangan itu. tunggal atau ganda itu kan bisa Anda atur di row yang digunakan. Kecilin dong row-nya. Hmm, Kan misalnya gini. Kan Anda pakainya trial and error kan? Row-nya Anda modif kan? Itu kan boleh juga. Atau Anda mau cari row-nya yang dipilih misalnya. Nah ini kan biar dia tulangannya rangkap, row-nya dikecilin. Pasti dia dapat rangkap. Oh, berarti kan, saya mau nanya, Bu, berarti kan penentuan row ini kan yang dari luas tulangannya, Bu, ada 2 metode berarti ya, Bu, yang bisa kita coba-coba dulu misalnya naruh diameter 9, nanti kan dapat row-nya berapa gitu, Bu, atau yang tadi Ibu, itu yang trial itu maksudnya misalnya coba 20%, 30%, Ya, 40%, gitu-gitu, Bu. ya, ya, Oh. Yang penting dia di bawah yang disyaratkan yang 0,025 itu ya berarti ya, Bu. ya, Oh, ya, ya, Bu. Baik. Kemarin bingung, Bu, perihal penentuan row-nya itu makanya. Oke. ya. Oke, ada lagi?
Bu, saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan. Itu kalau tadi pakai kolom yang dimensinya beda gitu, itu di luar-luarnya, di sisi luarnya aja atau di dalamnya juga begitu aja, Bu? Atau dibedain gitu? Dalamnya juga nggak masalah, disamain Oh, juga. Atau Anda misalnya identifikasi, mau pakai berapa tipe kolom, tergantung dari tributary areanya. Misalnya gitu, juga bisa. Terus kondisi apa denahnya, kalau yang pipih seperti itu, berarti kan eh, bagian yang lemah itu kan ada di bagian yang tipis kan. iya, Bu. Nah, dengan bagian yang lemah, kita kuatkan dengan inersia yang besar. Inersia yang besar itu bagaimana? Haknya yang besar, hal penampangnya yang besar gitu. Ya, karena kan inersia penampang kan H pangkat 3. Ya, 1/12 B H pangkat 3. Kalau hanya Anda gedein, dia pangkat 3, kan nambah gede. Gitu. Dengan inersia yang besar, kemungkinan landutan atau simpangannya mengecil. Gitu. Ya. Iya, Bu. Oke, Kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Ya, kalau ini tidak ada, ya minggu depan kita mulai presentasi ya. Kita minggu depan mulai presentasi tugas detailing. Kita mulai dari detailing balok, terus mohon disiapkan minggu depan ada detailing kolom, terus minggu depannya lagi detailing beam kolom join. Begitu, ya. Iya, Bu. Bu, ada lagi pertanyaan? Minggu depan berarti presentasinya offline, Bu. Nah, kalian kalau misalnya harus offline, yang rumahnya jauh bagaimana? Bisa nggak? Kalau bisa sih nggak masalah gitu. Hari ini pun saya di kampus sih. Jadi kalau misalnya Selasa mau offline, kabarin saja. Ya. Cuman kalau misalnya ada rumahnya yang paling jauh di mana? Memungkinkan nggak pagi itu kalian online misalnya, terus ada transportasi atau mungkin dari pagi sudah OTW kampus, terus online-nya di kampus, dilanjut dengan offline begitu. Ya, pokoknya diatur aja deh. Minggu depan insya Allah kita offline ya. Baik, Tapi Bu. absen tetap online ya. Iya, Bu. Jangan Ya, lupa Bu. isi absen. Oke, untuk deadline, tugas dari detailing kolom itu berarti kalau sekarang hari Selasa, berarti hari Senin jam 23.59, tanggal 13. Ya, 13 jam 23.59. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, itu untuk presentasinya berarti kan misalnya pekan depan detailing balok. Itu satu komponen balok aja kan ya, Bu? Satu bentang aja Satu kan untuk yang komponen. oh, Iya, baik. jangan banyak-banyak. Ya, Bu. Ya, satu komponen saja. Kalau satu sudah benar, maka Anda bisa gunakan ya template itu untuk komponen yang lain. Ya. Ada lagi? Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Iya, Bu. Oke. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa tugas deadline-nya hari Senin jam 23.59. Nanti akan saya berikan slotnya. Ya. Oke, bisa meninggalkan ruangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya end meeting for all ya. Terima kasih, Bu. Oke.